I've got him on me. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Prison Break. Dan sekarang kita akan mulai dari season 1 episode 1. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yaitu Michael Scofield. Dia baru beres ditatu oleh seorang wanita. Sepertinya, tato itu bukan sembarang tato. Lalu terlihat di ruangannya, Michael membersihkan seluruh berkas yang nantinya bakal membuat keran cerita ini. Di keesokan harinya, Michael melakukan perampokan di salah satu bank. Anehnya, ketika polisi datang, dia seperti menyerahkan diri. Dalam ruang sidang dia mengaku bersalah kepada hakim. Bahkan, pengacaranya yang bernama Veronica pun tidak berdaya dibuatnya. He's not gonna take this well. Can you blame him? He's your nephew. You just put the book in that woman's hand and she's gonna lob it at you like a grenade. Namun di masa hukumannya nanti, Michael meminta ditempatkan di penjara dekat rumahnya. Yang menjadi masalah, penjara itu ditempati oleh para tahanan level 1 atau para penjahat dengan kasus besar. Hingga akhirnya, hakim memutuskan untuk memasukkannya ke penjara Fox River dengan masa hukuman 5 tahun penjara. Karena penjara untuk tahanan level 1, para tahanan diperiksa dengan ketat sebelum masuk sel. Sekarang kita diperkenalkan kepada kapten penjara ini, yaitu Blake. Di dalam riwayat tahanan terlihat Michael mempunyai penyakit diabetes tipe 1. Michael berada satu sel dengan Sutre. Tak lama kemudian, di bawah ada seorang napi ditusuk oleh napi lain. Entah apa alasannya, yang jelas aksi penikaman itu adalah ucapan selamat datang untuk Michael. Scene berpindah ke Veronica yang sedang bersama tunangannya yaitu Sebastian. Dalam obrolan mereka terungkap, Veronica bahkan tidak percaya dalam persidangan itu adalah Michael. Kembali ke penjara, Michael ditemani Sutre memasuki lapangan. Sutre memberikan informasi bahwa Trey Street menguasai lapangan, Nortonus menguasai bangku, dan Woods menguasai alat game. Namun sipir adalah geng terkejam di tempat ini. Lalu diperkenalkan seorang kakek tua pecinta kucing bernama D.B. Cooper. Nama D.B. Cooper sempat dibocorkan di awal film. Dia adalah pembajak pesawat dengan uang curian $1,5 juta. Setelah itu Michael memperhatikan dengan seksama kondisi penjara ini. Lalu dia memasukkan majalah ke dalam lubang saluran air, dan dia berkata sedang mencari seseorang bernama Lincoln Burrows. Lincoln Burrows dikabarkan telah membunuh kakak wakil presiden dan divonis hukuman mati. Dan untuk menemui Lincoln, hanya ada dua cara yaitu di gereja, dan IP, atau industri penjara. Untuk masuk ke bagian IP harus melalui John Abruzzi. Sosok John Abruzzi sempat dibocorkan di awal film juga. Terungkap, di sini ternyata Lincoln Burrows adalah kakak Michael. Dalam sel penjara Michael seperti membuat origami. Lalu cerita flashback pada saat Michael berkunjung sebagai tamu penjara. Lincoln berkata, dia tidak membunuh siapapun, bahkan dia sampai bersumpah. I swear to you, Michael. Lincoln menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya
Michael sengaja masuk penjara untuk membebaskan kakaknya. Scene berpindah ke dua orang remaja dan salah satunya bernama LG. LG ini rupanya kurir obat-obatan terlarang. We understand each other then? Yeah, Friday. Dari kejauhan, seseorang mengawasinya. Tak lama kemudian, polisi menciduk kedua remaja itu. Kembali ke penjara, Michael bertemu dengan John Abruzzi dan memintanya untuk dimasukkan dalam bagian IP. Tak lupa dia meninggalkan origami angsanya kepada John Abruzzi yang nantinya akan berhubungan dengan alur ceritanya. Di tempat lain, dua orang bapak-bapak bertemu dan membicarakan tentang seseorang yang memasukkan John Abruzzi ke penjara yang disebut Fibonacci. Lalu terdapat amplop yang berisikan sesuatu. Kembali ke Michael yang sedang mendapat pemeriksaan rutin karena penyakit diabetesnya. Dokter ini dibocorkan juga di awal film ini. Dia bernama Sarah, dan ternyata dokter cantik ini anak dari gubernur. Ketika Sarah keluar, Michael bergegas memasukkan origaminya ke dalam saluran air di ruangan itu. Scene berpindah ke markas Pas Pampres. Seseorang datang mengabarkan Lincoln akan dieksekusi mati. Namun seorang uskup bernama McMurrow menentangnya. Karena punya banyak pengaruh dengan gubernur. Di gereja penjara, Lincoln terkejut karena Michael berada di sana. Getting you out of here. Menurut Lincoln, mustahil untuk keluar dari penjara ini. Namun Michael membalasnya. Not if you design the place it isn't. Kemudian Michael dipanggil oleh kepala penjara bernama Pup. Dia mempertanyakan mengapa orang sepintar Michael masuk penjara. Terungkap di sini, Michael adalah insinyur struktural, dan alasan Pup memanggil Michael ke sini untuk meminta bantuannya tentang miniatur Taj Mahal. Miniatur ini akan menjadi hadiah ulang tahun istrinya. Dengan cepat, di sini Michael menolaknya. I can't do it. Berpindah ke LG, dia dimarahi ibunya karena kasus obat-obatan terlarang yang menimpanya. Dalam obrolan ini, LG adalah anak yang pintar. Namun sikapnya berubah setelah mengenal dunia luar, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Veronica mengunjungi Michael. Veronica ini sudah paham betul dengan sikap Lincoln dan Michael. Dan terungkap, Veronica adalah mantan pacarnya Lincoln. Michael memberinya kesempatan untuk Veronica mencari tahu tentang siapa yang menjebak Lincoln. Lalu Scene berpindah ke rumah uskup McMurrow, dua orang Pas Pampres sebelumnya. Meminta McMurrow jangan ikut campur dalam kasus Lincoln. Namun McMurrow tidak bisa menurutinya. I'm not a man to equivocate. Kembali ke penjara. John mendapat informasi bahwa Fibonacci-nya telah ditemukan. Dan ternyata, dalam amplopnya terdapat origami angsa, dan itu artinya, ini adalah bagian dari rencana Michael. Michael melihat origami yang dia buang di rumah sakit. Kemudian dia menghampiri D.B. Cooper yang bernama asli Charles Westmoreland. Akan tetapi, ketika Michael sedang mengobrol, datanglah John dengan anak buahnya. This thing will go a whole lot easier if you just hire me. John menanyakan tentang Fibonacci. Namun hal ini dimanfaatkan Michael untuk menjadi bagian IP, tidak terjadinya kesepakatan malah terjadilah keributan. Alhasil, Michael dipanggil kembali oleh Pop. Sel isolasi selama 90 hari, hukuman untuk perlakuannya. Karena Michael mempunyai tameng yaitu miniatur Taj Mahal, dengan dalih tekanannya tidak tersebar, maka bangunannya akan runtuh. Karena hal itulah Pop tertarik dengan penawarannya. Berpindah ke uskup McMurrow yang sedang tertidur. Karena mendengar suara, dia pun terbangun, dan Veronica yang mendengar kabar kematian itu langsung menyadari bahwa Lincoln dijebak. Dia pun memutuskan untuk mulai menindaklanjuti kasus Lincoln. Berpindah ke Lincoln yang mendapat kunjungan, dan ternyata LG adalah anak dari Lincoln. Namun dalam obrolan mereka berdua, LG tidak peduli dengan hukuman mati ayahnya. You're already dead to me. Dalam pemeriksaan rutin, Dr. Sarah memberikan hasil labnya yang menyatakan bahwa Michael
seperti tidak mengidap diabetes type 1. Ketika Sarah mendapat telepon, Michael kembali memperhatikan kondisi sekitar. Dia melihat ada kabel kawat melintang yang langsung mengarah ke tembok luar. Di lapangan, Michael menemui apoteker untuk memesan obat Puknat. Obat ini juga sudah dibocorkan di awal film. Namun sebelum menuruti permintaan Michael, apoteker ini penasaran mengapa Michael ingin bolak-balik ke rumah sakit. Yang pada akhirnya uang menjawab semua. Setelah itu Michael mendapat kabar baik bahwa dirinya diterima oleh John masuk ke bagian IP. Tentu saja itu memudahkan Michael bertemu dengan kakaknya. Dalam obrolan kakak adik ini, sepertinya rencana Michael sangatlah matang. Dia tahu siapa saja yang turut serta dalam pelariannya nanti. Terungkap di sini bahwa dulu sebuah perusahaan mendapat kontrak merenovasi penjara ini. Namun rekan utama tidak sanggup dan secara diam-diam dia mengoper kontraknya kepada salah satu rekan Michael. Tentu saja karena mendapat proyek itu, Michael mengetahui persis detail tentang penjara ini. Lalu, apakah Michael dapat mengingatnya? Bukan hanya mengingat, tapi dalam tato di tubuhnya terdapat sebuah arti yang berhubungan dengan pelariannya nanti. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Akankah Michael dan kakaknya bisa melarikan diri dari penjara itu? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.